Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini sebelum kita membahas mengenai materi hari ini, Pak Kian ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah sih anak-anak mengalami sesuatu yang tidak baik atau diperlakukan dengan tidak baik ketika anak-anak berada di rumah, atau mungkin ketika anak-anak ada di sekolah ataupun di tempat bermain? Misalkan anak-anak diejek, anak-anak mengalami perundungan atau bullying, atau anak-anak dihina dan lain sebagainya, sehingga anak-anak sakit hati. Nah, terkadang anak-anak akan menganggap mereka sebagai musuh, atau orang-orang yang sudah memperlakukan kita dengan tidak baik, terkadang kita akan menganggapnya sebagai musuh. Lalu sebagai remaja Kristen, bagaimana kita menyikapi hal itu ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik? Apakah kita harus membalas, atau apakah kita hanya diam saja? Nah, materi hari ini kita akan membahasnya. Kita akan mempelajari bagaimana mengampuni. Berkaitan dengan hal itu tadi, maka materi kita hari ini kita akan belajar mengenai mengampuni. Di dalam pelajaran kali ini nanti kita akan belajar meneladani dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ataupun tokoh-tokoh yang ada di dunia. Contohnya adalah Bapak Nelson Mandela. Kemudian nanti kita akan juga belajar dari seorang hamba Tuhan atau pendeta, yaitu Bapak Martin Luther King. Kemudian nanti kita juga akan belajar dari salah satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Yusuf, anak Yakub. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar arti mengampuni. Mengampuni berarti kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Sedangkan pengampunan atau mengampuni menurut Alkitab adalah mengampuni itu berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Setelah kita belajar arti pengampunan, saat ini kita akan belajar dari beberapa tokoh. Tokoh yang pertama adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah tokoh pejuang kulit hitam di Afrika Selatan. Ia pernah dipenjara selama 20 tahun. Namun saat ia dibebaskan dan menang dalam pemilu sebagai Presiden Afrika Selatan, ia mengundang seorang kepala penjara untuk makan malam bersamanya. Padahal dulunya kepala penjara tersebut selalu memperlakukannya dengan tidak baik. Ini ada kutipan dari Nelson Mandela. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu. Selanjutnya di sini ada tokoh Martin Luther King. Martin Luther King pernah berkhotbah di gereja Montgomery 17 November tahun 57. Beliau berpendapat mengampuni adalah wujud dari kasih yang dapat mengubah seseorang yang tidak baik menjadi baik. Karena jika kita terus membenci, maka kita tidak dapat mengampuni dan mengubah musuh-musuh kita. Ada kutipan dari Martin Luther King, ada sesuatu dalam kasih yang dapat membangun dan sifatnya memperbarui. Ada sesuatu dalam kebencian dan sifatnya menghancurkan. Tokoh terakhir yang akan kita teladani atau kita pelajari saat ini adalah Yusuf, anak Yakub. Mengapa Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya? Karena pertama, Yusuf mengerti bahwa Allah mempunyai rencana yang indah di balik penderitaannya. Kemudian yang kedua, karena Yusuf tahu bahwa amarah tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, karena Yusuf ingin hidup damai, penuh kasih bersama dengan keluarganya. Anak-anak yang terkasih, untuk pembelajaran kali ini Pak Kiel akan memberikan satu tugas untuk anak-anak. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat puisi tentang pengampunan Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Nah, isi puisinya nanti bisa tentang
rasa ucapan syukur karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, ataupun pengaguman kita, kekaguman kita atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk mengampuni dosa kita dan lain sebagainya. Buat yang sekreatif mungkin, dan itu tidak hanya untuk nilai kita, tetapi sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Buat puisi itu dengan kesungguhan hati supaya Tuhan juga senang ketika kita membacakan puisi itu. Jangan lupa nanti setelah puisinya sudah jadi, anak-anak harus membuat video ketika anak-anak membacakan puisi itu. Kemudian kirimkan ke guru-guru anak-anak.